Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Aku doakan semoga teman-teman sekeluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Untuk teman-teman yang baru nemu channel YouTube aku, jangan lupa ditekan tombol subscribe ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini masih bisa share satu video lagi untuk teman-teman dimanapun berada. Nah, ini edisi Maulid kemarin ya teman-teman, karena aku nggak bisa pulang kampung. Jadi ini bapak aku datang dari kampung ngebawain ember Maulid. Ini ada dua, yang satu itu berisi jajanan sama lauk pauk, dan yang satunya itu untuk si ember biru yang kecil itu ada nasi teman-teman. Ini bukan punya aku semua, ini punya ipar aku juga sebagian, tapi di sini mau aku bongkar-bongkar dulu. Aku pisahin sama rata, dibagi dua ya teman-teman, karena mudah-mudahan sih bisa singgah untuk ngambil si ember maulidnya. Nah, ini mau aku bukain dulu untuk jajanannya. Nah, kalau untuk jajanan sendiri, untuk snack-snacknya ini khusus untuk adik sama kakak. Alhamdulillah ini kiriman dari adik aku, terima kasih banyak. Nah, aku sih katanya nggak usah untuk jajanannya nggak usah dibawain semua ke rumah aku ya teman-teman, simpan aja untuk si adik aku yang bungsu, tapi katanya mau dibawain untuk ponakannya aja semua. Nah, ini langsung mau aku keluarin dulu untuk si isi ember maulidnya. Nah, kalau ada teman-teman yang baru melihat ember maulid untuk di Provinsi Sulawesi Selatan itu seperti ini ya teman-teman. Aku mau jelasin dulu sedikit. Nah, untuk di tradisi di kampung ibu aku itu seperti ini. Nah, mungkin banyak ya di luaran sana tradisinya itu beda-beda ya teman-teman. Mungkin dalam rangka memperingati hari Maulid itu berupa telur saja atau berupa kue-kue yang gitu. Nah, untuk di kampung ibu aku itu berbagai macam menu lauk, itu semua bisa sampai dalam di packingnya itu dalam satu ember kayak gini ya teman-teman. Nah, menunya itu bisa sampai sekitar 15 menu bahkan lebih ya. Nah, di dalam embernya itu biasanya juga diberi nasi, diberi beras ketan yang udah dikukus pakai santan. Nah, mudah-mudahan sih untuk semua si lauknya itu masih bisa kemakan ya teman-teman. Mudah-mudahan nggak ada yang basi, karena ini memang untuk ngebungkusnya itu di subuh hari. Nah, ini aku dibawainnya sama bapak aku baru sempat di sore hari menjelang maghrib. Nah, tahu sendiri kan teman-teman, kalau kita ngebungkus panas untuk makanan tersebut itu pasti akan cepat basi. Dalam hitungan jam itu akan basi ya. Setelah aku keluarin semua isi embernya, ini mau aku pindahkan ke dapur supaya lebih enak aja untuk ngerekam ya teman-teman. Karena ini kalau aku nemploknya di lantai kayak gitu, adiknya pasti ngerecokin. Nah, ini kan kalau di dapur itu lumayan tinggi, nggak bisa kejangkau sama dia. Di sini aku kabur ya teman-teman supaya cari amannya aja. Aku juga mau ngeliatin ke teman-teman apa saja sih makanan khas, lauk khas di Provinsi Sulawesi Selatan pada saat memperingati Hari Maulid Nabi. Sebelumnya aku mau bersihkan dulu untuk tangan aku, karena memang ada beberapa lauk yang berkuah gitu kemudian tumpah jadi agak meber ya teman-teman. Nah, ini aku mau liatin ke teman-teman isinya itu seperti ini. Nah, di kantong plastik itu ada beras ketan yang udah dikukus, sama bawahnya itu ada nasi biasa ya teman-teman. Nah, ini aku mau simpan dulu, kemudian mau aku liatin. Nah, yang pertama itu ini aku buka untuk makanan lauknya, itu namanya tumpi-tumpi. Nah, tumpi-tumpi ini terbuat dari ikan giling yang dirajang sampai halus ya teman-teman, kemudian dikasih kelapa. Nah, itu kelapa mentah yang teksturnya itu masih muda, kemudian kita bentuk. Setelah dibentuk itu
kemudian dikasih baluran telur ya teman-teman. Nah, bumbunya itu bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, ya bumbu sederhana yang ada di rumah yang biasa kita pergunakan ya teman-teman. Lanjut, ini ada apa namanya, goreng-goreng daging campur bakso. Ini ada mie goreng biasa aja, ada tahu tempe kecap, ada ikan bakar pakai bumbu dasar merah. Nah, ini ada goreng-goreng lagi, goreng-goreng bakso. Kemudian nah, ini dia primadonanya pada saat Maulid Nabi, telur warna-warni teman-teman. Entah kenapa rasanya itu beda saja ya sama kita apa namanya, kalau masak setiap hari itu sama si telur warna-warni khas Maulid Nabi itu rasanya pasti beda. Nah, ini telurnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, nanti juga akan aku bagi dua, karena aku sih untuk pribadi itu kalau makan telur rebus nggak terlalu suka sih, suka ya teman-teman, cuma nggak terlalu doyan. Nah, ini juga primadonanya ikan kambu. Ini ikan palsu ya teman-teman, biasa disebutnya. Si isiannya itu daging ikannya itu dikeluarin, kemudian dikasih isian kelapa sama ikan cincang yang dicampur. Nah, ini ada beberapa menu ikan goreng yang dibumbuin, ada bumbu kecap, bumbu pedas. Nah, ini ikan kambunya juga berbentuk bundal kayak gini karena itu pakai bagian perut ya teman-teman. Nah, ini sih untuk dua menu itu primadona, nggak boleh nggak ada di saat Maulid Nabi di kota aku. Nah, untuk di kota-kota lainnya kayaknya itu nggak mesti ada ya, karena aku juga udah beberapa kali maulid di kampung orang itu cuma pakai telur masak biasa tanpa diwarnain. Kemudian untuk lauknya cuma pakai simple aja ya, ayam yang udah diungkep terus digoreng biasa kering aja seperti itu. Nah, ini primadonanya mau aku simpan dulu, ini stok untuk makan malam pas suami pakai Indomie. Ini bisa sampai ke makan 3 sampai 4 butir dalam sehari ya teman-teman. Saking doyannya. Nah, semoga saja aku doain kita semua di tahun depannya bisa dapat lagi yang namanya Maulid Nabi ya teman-teman, panjang umur sehat selalu, amin. Sampai di sini dulu video yang bisa aku share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.